Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan wa syukran lillah amma ba'du. Halo anak-anakku sekalian kelas 6. Ya, mudah-mudahan kalian semua masih semangat dalam belajar meskipun kondisinya masih dalam keadaan pembelajaran daring ya. Tapi saya yakin, saya percaya bahwa anak-anakku sekalian ya, di rumah masih akan terus belajar dan terus belajar demi menggapai cita-cita. Kita berdoa ya, semoga sekolah normal ya, sekolah bisa cepat kembali seperti dulu. Amin amin ya robbal alamin. Baik anak-anakku kelas 6 ya. Sekarang kita sudah memasuki semester 2 ya. Pak Amir harap tingkat pola pikir kalian juga akan semakin dewasa, semakin bertambahnya umur, juga semakin bertambahnya pola pikir kalian ya. Dan jangan lupa Pak Amir ingatkan untuk kelas 6 ya, untuk kelas 6 lebih sadar ya akan kewajiban kalian sebagai seorang muslim, yaitu tetap melaksanakan kewajiban sholat 5 waktu di rumah ya. Jangan lupa itu. Baik, langsung saja tidak berlama-lama Pak Amir akan menerangkan sedikit saja ya, nanti yang lebih banyak belajar itu sampai di rumah ya. Bahwa nanti pelajaran kelas 6 yaitu materi pertama adalah indahnya saling membantu dan hidup rukun. Tentunya kita harus lebih semangat lagi menambah ilmu kita untuk menghilangkan kebodohan di dalam diri kita ya, demi tercapainya cita-cita. Baik, sebelum kita belajar ya, seperti biasa kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Rabbi fidni amin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Amin amin ya rabbal alamin. Ayo anak-anakku kelas 6 ya. Materi yang pertama ya, diharapkan nanti kalian semua bisa membaca surat Al-Maidah ayat 2 sampai dengan ayat 3 dan membaca Quran surat Al-Hujurat ayat 12 dan ayat 13, serta nanti kalian diharapkan bisa memahami isi kandungan yang terdapat di dalam surat Al-Maidah ayat 2 sampai 3 dan juga memahami isi kandungan surat Al-Hujurat ayat 12 dan 13. Serta diharapkan nanti anak-anakku kelas 6 juga bisa menulis huruf hijaiyah, menulis huruf Al-Quran, yaitu surat Al-Maidah ayat 2 dan 3, Al-Hujurat ayat 12 dan ayat 13. Sebelum kita membaca surat Al-Maidah dan Al-Hujurat serta mengetahui isi kandungannya, anak-anak bisa lihat dulu gambar di depan ya. Kira-kira ini gambar apa saja ya?
kira-kira ini gambar apa saja ya? Yang pertama ini lihat ruangan kelas ya. Kalau lihat ruangan kelas sih kangen sekolah ya. Iya. Lihat di sana ada siswa atau murid-murid saling membantu ya, saling gotong royong dalam apa? Membersihkan kelas. Ya, di sini ada yang gotongan ya, bareng berdua mengangkat meja untuk membersihkan kelas ya. Kemudian pindah ke halaman sekolah ya. Di sini ada anak-anak yang sedang membersihkan halaman sekolah ya. Ada yang pegang sapu, ada yang mau masukkan botol ke dalam tempat sampah, ada lagi yang memilah-milah sampah ya, seperti yang dulu pernah kalian lakukan ya. Terus gambar selanjutnya ada anak-anak yang sedang membantu orang tua mendorong gerobak. Kemudian ada lagi di sini gambar seorang siswi ya yang sedang membantu ibunya mencuci piring. Nah, anak-anakku sekalian, seperti yang kalian lihat gambar di depan kalian itu adalah gambaran wujud saling membantu antar sesama, baik keluarga, baik di sekolah maupun di lingkungan. Terus apa hubungannya dengan pelajaran kita kali ini? Ya, kita lanjut. Bahwa kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Maidah, Bismillahirrahmanirrahim, wa ta'awanu 'alal birri wattaqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Wa ta'awanu 'alal birri wattaqwa, dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebaikan dan takwa. Tapi jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Nah, ayat di sini Al-Maidah ayat 2 itu menjelaskan perintah dari Allah kepada kita untuk apa? Untuk saling tolong-menolong. Saling tolong-menolong itu dalam kebaikan, hal kebaikan, bukan dalam kejahatan. Misalkan ya, ada seperti gambar di depan, ada anak yang sedang menyapu, kita bantu. Ada orang tua yang sedang mendorong gerobak tadi, kita bantu. Ada ibu di rumah yang sedang mencuci piring, menyapu halaman, atau mencuci pakaian kalian, ya, kalian bantu. Tapi Allah sangat melarang jika kamu tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Misalkan ada temannya yang suka mencuri, ya, kamu bantu untuk mencuri, ya, itu salah. Ya. Ada anak yang suka ngerjain, jahili temennya, terus kamu bantu, itu keliru. Ada anak yang berkelahi, misalkan berkelahi karena dia salah, terus dia minta bantuan sama kalian, kamu ikut bantu, itu juga salah. Ya. Ini dari penjelasan surat Al-Maidah ayat ke 2. Kita baca lagi, kita coba baca. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ta'awanu 'alal birri wattaqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Dan tolong menolonglah kamu
dalam mengerjakan kebaikan dan takwa, dan janganlah kamu tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Kemudian kita lanjut membaca surat Al-Maidah ayat 3. Bismillahirrahmanirrahim. Kalian bisa ikuti ya, pelan-pelan tidak apa-apa. Bismillahirrahmanirrahim. Al-yawma ya'isal ladzina kafaru min dinikum fala takhshawhum wahsyawun al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madina. Kita ulangi lagi. Al-yawma ya'isal ladzina kafaru min dinikum fala takhshawhum wahsyawun al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madina. Terima kasih. Artinya, ya, pada hari ini orang-orang kafir telah berputus asa untuk menghalalkan agamamu. Sebab itu, janganlah kamu takut kepada mereka, tetapi takutlah kepadaku. Pada hari ini telah aku sempurnakan agamamu untukmu, dan telah aku cukupkan nikmatku bagimu, dan telah aku ridho Islam sebagai agamamu. Surat Al-Maidah ayat 3 ini menjelaskan atau memerintahkan kepada kita bahwa kita tidak boleh takut kepada orang-orang selain Islam, ya. Kita tidak usah takut. Tidak usah takut. Kita hanya takut kepada Allah. Bahwa pada hari ini, pada hari itu, ketika Nabi Muhammad masih ada, ya, Allah menurunkan surat ini, ya. Agama Islam waktu itu sudah sempurna, ya. Telah sempurna agama Allah untuk kita semua, untuk manusia. Dan Allah telah mencukupkan nikmat kepada manusia. Maka tugas kita adalah bersyukur kepada Allah. Tugas kita adalah bersyukur kepada Allah atas semua nikmat yang telah diberikan Allah kepada kita. Itu adalah penjelasan dari surat Al-Maidah ayat 3. Kita hanya takut kepada Allah, tidak boleh takut kepada selain Allah. Selanjutnya yaitu surat Al-Hujurat ayat 12. Kita baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni ithmun wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum kula lahma akhihi maitan fakarihtumuh wattaqullah innallaha tawwabur rahim.
Artinya, wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu adalah dosa, dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik, dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha menerima taubat dan Allah Maha penyayang. Anak-anakku sekalian, surat Al-Hujurat ayat 12 ini menjelaskan kepada kita, ya, melarang kepada kita untuk apa? Untuk menjauhi berprasangka. Berprasangka, khususnya prasangka buruk, atau kita sebut biasanya suudzon, ya. Berprasangka, menduga-duga padahal itu tidak benar, ya. Ya, kita tidak boleh berprasangka. Kemudian kita juga tidak boleh mencari kesalahan orang lain, ya. Mencari kesalahan orang lain. Kemudian kita juga dilarang oleh Allah untuk menggunjing. Menggunjing itu ngerasani, ya. Ngerasani tonggo gitu, ya. Jadi tidak boleh, kita dilarang berprasangka, ya. Kemudian dilarang mencari kesalahan orang lain. Kemudian kita dilarang untuk menggunjing, ya. Menggunjing, ngerasani, ngelek-ngelekne koncone, ngelek-ngelekne tonggone, ya. Itu tidak boleh, ya. Allah memberikan perumpamaan ini, ya. Wong sing berprasangka, yang suka mencari kesalahan orang lain, orang yang suka menggunjing, ya, ngerasani tonggo, ya, segala macam itu, ya. Itu Allah mengibaratkan mereka adalah orang yang suka memakan daging saudaranya sendiri yang sudah mati. Wis bangkai menungso mati dikon dipangan, disuruh dimakan. Wong bangkainya ayam saja kita jijik, ya, apalagi yang jelas-jelas ini diharamkan oleh Allah, ya. Dan Allah menegaskan kepada kita, menyuruh kita untuk selalu bertakwa kepada Allah, ya. Selalu bertakwa, yaitu dengan menjalankan semua perintah Allah dan menjauhi segala larangan Allah. Itu yang dinamakan takwa. Sesungguhnya Allah Maha menerima taubat. Jadi kalian jika pernah melakukan ini, ya, jika pernah melakukan prasangka, jika pernah melakukan mencari kesalahan orang, jika suka mengkerasani tonggo, ya, menggunjing, ya, kalian disuruh oleh Allah untuk segera bertobat, ya. Segera bertaubat, karena Allah Maha menerima taubat. Dan sesungguhnya Allah Maha penyayang. Kemudian lanjut ke surat Al-Hujurat ayat 13. Kita baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha waja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Artinya, wahai manusia,
Sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah mengetahui dan Allah Maha Teliti. Anak-anak sekalian, surat Al-Hujurat ayat 13 ini menjelaskan kepada kita bahwa kita di dunia ini diciptakan oleh Allah dari dua jenis. Hanya laki-laki dan perempuan. Kalau ada yang selain laki-laki dan perempuan, bagaimana Pak Amir? Tidak ada. Bencong, atau maaf, waria atau bagaimana ya? Itu sebenarnya menyalahi kodrat mereka sebagai makhluk ciptaan Allah. Allah sudah jelas menciptakan hanya dua jenis, hanya laki-laki dan perempuan. Yang lain berarti abal. Ya. Kemudian Allah menjadikan kita itu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kita saling mengenal. Seperti kita ketahui bahwa di dunia ini ada berbagai negara, berbagai bangsa. Kemudian di Indonesia sendiri ya, mulai dari Sabang sampai Merauke itu ada bermacam-macam suku ya. Suku Jawa, suku Madura, suku Ambon, suku macam-macam ya. Nah, tugas kita apa? Untuk saling mengenal satu sama lain. Nah, yang membedakan apa di sini? Yang membedakan kita ya, sebagai suku, sebagai bangsa, yang membedakan di mata Allah adalah orang yang bertakwa kepada Allah. Meskipun di negara kita ada berbagai agama ya, tapi sikap toleransi wajib kita dahului ya. Kita saling menghormati, saling mengenal agama mereka bagaimana, kita tahu. Akan tapi di mata Allah ya, hanya orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui dan Allah Maha teliti. Nah, anak-anak sekalian, dari ayat-ayat di atas ya, kita harusnya lebih tahu ya, lebih memahami bahwa perilaku saling membantu itu adalah bagian dari ajaran agama Islam. Kemudian dari ayat-ayat tersebut kita dianjurkan untuk saling bahu-membahu dalam kebaikan ya. Kita tolong-menolong dalam kebaikan dan bukan dalam tolong-menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Kita juga dianjurkan untuk bersyukur kepada Allah atas petunjuk Allah yang Allah berikan berupa ajaran Islam yang sempurna. Nah, terima kasih anak-anakku sekalian ya. Nanti materinya bisa dibaca sendiri di buku Pendidikan Agama Islam ya. Mulai halaman 54 ya. Di situ terdapat materi-materinya, silakan kalian baca sendiri ya. Nah, Pak Amir memberikan tugas nanti dikerjakan di rumah ya. Yang pertama ini tulislah surat Al-Maidah ayat 2 saja, tidak usah banyak-banyak ya. Di buku tulis, ya ingat ya, tulisannya harus bagus karena kalian sudah kelas 6 ya, kalau bisa tulisannya harus rapi.
Kemudian yang kedua, soalnya sebutkan contoh perilaku dosa yang harus dihindari di rumah, kira-kira apa ya, yang harus kita hindari dari pelajaran tersebut. Ya. Nomor 3, sebutkan contoh tolong menolong yang harus kita lakukan di rumah. Kemudian yang keempat, tunjukkan hafalan surat Al-Maidah ayat 2, ya, hanya ayat 2. Dan artinya, ini kirim ya, bukan kirim. Kirim berupa video nanti ke nomornya Pak Amir. Baik, terima kasih anak-anakku sekalian ya. Pak Amir tunggu tugasnya ya. Karena kalian sudah kelas 6, harus lebih disiplin lagi, lebih dewasa, dan jangan lupa sholat 5 waktu serta bantu kedua orang tua di rumah. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.